Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai perilaku politik pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Deanita Nora Sufeka dengan NIM 008. Selanjutnya ada Rahel Gloria Pranoto dengan NIM 036, Anissa Aulia Putri dengan NIM 044, Diva Nadia Salsabila Khairunisa dengan NIM 050, Anissa Faradita Nandasari dengan NIM 052, Abdul Manan dengan NIM 064, kemudian ada Muhammad Faiz Nuruddin dengan NIM 066, dan yang terakhir ada Karenina Wandira Parameswari dengan NIM 078. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rahel Gloria Pranoto, NIM 33141936. Pada pemaparan kali ini, kelompok kami, kelompok 5, akan menjelaskan mengenai perilaku politik Indonesia dari masa Orde Lama, Orde Baru, sampai Reformasi. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan perilaku politik setiap zaman di Indonesia, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan budaya politik dan perilaku pemilih. Budaya politik itu sebenarnya atau kultur politik diartikan sebagai suatu tindakan budaya, sistem nilai, dan keyakinan yang berhubungan dengan proses kehidupan politik, mulai dari legitimasi kekuasaan, kemudian juga kebijakan-kebijakan yang ada di dalam pemerintahan, sampai kepada perilaku pejabat, perilaku lembaga negara, sampai masyarakatnya. Dalam tesisnya yang berjudul Kultur Politik Elit Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia, Albert Wijaya mengatakan sebenarnya kultur politik atau budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat itu merupakan hasil dari budaya atau kultur yang sudah ada di dalam masyarakat. Artinya kultur politik tidak berbeda jauh dengan apa yang dengan budaya masyarakat itu sendiri. Budaya politik Indonesia sebenarnya ada dua, ada budaya politik parokial kaula dan budaya politik partisipan. Budaya politik kaula, budaya politik yang bersifat parokial kaula sebenarnya ini lebih diarahkan kepada masyarakat yang masih jauh dan tidak melek politik. Tidak bisa kita pungkiri gitu, karena ada faktanya bahwa masyarakat Indonesia itu masih banyak yang terbilang tidak melek politik. Ini tidak bisa kita salahkan semata-mata karena tidak bisa mendapatkan pendidikan politik yang cukup gitu, tapi karena wilayah tertentu atau di beberapa daerah tertentu itu masih terbilang sangat jauh dari akses informasi, transformasi, serta maksud saya transportasi serta teknologi. Nah, hal inilah yang mengakibatkan berbagai kesulitan untuk bagaimana menjangkau juga wilayah-wilayah yang terpencil. Di satu sisi, budaya politik partisipan ini mengarah kepada pengertian banyaknya berbagai calon-calon kontestan gitu, banyaknya calon yang ingin maju dan bersikap memiliki sikap yang aktif dalam kehidupan politik. Ini mengarah kepada bagaimana kemudian perilaku politik itu sendiri. Kalau kita lihat dalam slide, perilaku politik atau perilaku pemilih itu diartikan sebagai sebuah tanggapan internal. Tanggapan internal ini kaitannya berupa respon seperti itu, berupa tindakan, orientasi, dan keyakinan dalam kehidupan berpolitik, mulai dari pemberian suara, kemudian pemberian hak dan kewajiban, lobbying, dan sebagainya. Ada 7 domain perilaku pemilih, itu ada isu dan kebijakan politik, ada citra sosial, ada perasaan emosional, ada citra kandidat, peristiwa mutakhir, peristiwa personal, dan faktor-faktor epistemik. Kalau kita mengarah kepada berbagai kajian literatur seperti itu yang menarik mengenai perilaku pemilih atau perilaku politik,
sebenarnya ini tidak jauh berbeda dari perilaku politik Indonesia yang sebenarnya lebih mengarah kepada konteks ideologi. Jadi perilaku politik pemilih di Indonesia itu syarat akan ideologi. Artinya dalam partai politik atau kontestan pemilu itu, dalam pemilu itu sendiri mereka masing-masing membawa ideologi untuk saling berinteraksi nanti dengan para pendukungnya. Jadi selama periode kampanye pemilu akan muncul nanti kristalisasi dan pengelompokan antara ideologi yang dibawa kontestan. Masyarakat kemudian akan mulai mengelompokkan dirinya ke dalam kontestan yang memiliki ideologi yang sepaham, yang sama dimau dengan apa yang mereka anut, apa yang mereka yakini. Nah, sekaligus ini nanti akan menjauhkan diri dari ideologi yang berseberangan dengan mereka. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang penyelenggaraan pemilu pada masa Orde Lama. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nisa Faradita Nandasari dengan NIM 33124190052. Penyelenggaraan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1945 ini mengalami beberapa hambatan. Hambatan yang dialami itu berupa dari eksternal maupun internal. Walaupun mengalami kendala, tetapi adanya indikasi yang sangat kuat untuk dapat menyelenggarakan pemilu. Kita tahu bahwasannya penyelenggaraan pemilu pertama di Indonesia itu pada tahun 1995, yang dimana pada saat itu masih di bawah kepemimpinan Soeharto. Kita tahu bahwasannya Indonesia sudah beberapa kali dalam menyelenggarakan sistem pemilu di negaranya. Dengan yang pertama, pada tahun 1995, Indonesia menyelenggarakan sistem pemilu ini bertepatan pada hari kemerdekaan Indonesia, yaitu ke-10 tahun. Bukan hanya itu saja, diketahui bahwasannya dalam masa kemerdekaan bangsa Indonesia, negara Indonesia menganut sistem multipartai yang dimana dalam hal tersebut terdapat 25 partai politik. Dengan adanya 25 partai politik tersebutlah ditandai dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintahan pada tanggal 3 November 1945. Dalam Maklumat Wakil Presiden ini menjelaskan bahwasannya pemilihan umum untuk pemilihan anggota DPR dan MPR dapat diselenggarakan pada Januari 1946. Tetapi kita tahu bahwasannya penyelenggaraan pemilu pertama di Indonesia itu dapat diselenggarakan pada tahun 1955. Dengan hal tersebutlah tidak sesuai atau tidak berjalan dengan seharusnya. Penyelenggaraan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 29 September 1955 dan yang kedua pada tanggal 15 Desember 1955, yang dimana pada tanggal 29 September 1955 ini untuk pemilihan anggota DPR dan MPR, sedangkan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Kita tahu bahwasannya dalam penyelenggaraan pemilu pertama di Indonesia ini mengalami hambatan, yaitu hambatannya itu meliputi dari internal maupun eksternal. Hambatan internal atau hambatan dari dalam negeri yaitu berasal dari adanya ketidaksiapan pemerintah untuk menyelenggarakan pemilu selama 3 bulan setelah kemerdekaan. Bukan hanya itu saja, dalam mempersiapkan perangkat dan kelengkapan dalam penyelenggaraan pemilu juga membutuhkan waktu yang sangat lama pada masa itu. Selain itu juga terdapat adanya hambatan eksternal atau hambatan dari luar yang berupa adanya sebuah tekanan serbuan terhadap bangsa Indonesia dari kekuatan asing. Oleh sebab itu, dari adanya hambatan eksternal atau hambatan dari luar negeri inilah yang membuat masyarakat terbagi fokusnya dan tenaganya. Walaupun mengalami beberapa hambatan dari eksternal maupun internal, pemerintah Indonesia maupun masyarakat Indonesia masih berindikasi kuat untuk dapat menyelenggarakan pemilu.
Dengan hal tersebutlah dapat dibuktikan melalui adanya pembuatan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Pemilihan Umum. Walaupun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 ini mengalami perubahan atau direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1949 tentang Pemilihan Umum. Sekian penjelasan yang saya berikan tentang penyelenggaraan pemilu pada masa Orde Lama. Perkenalkan, nama saya Diva Nadia Salsabila, NIM 331241190. Saya akan menjelaskan mengenai kampanye pada masa Orde Lama. Pemilu pertama yang dilakukan setelah Indonesia merdeka terjadi pada saat 29 September 1955. Dan masa kampanye terakhir terjadi pada saat 24 September pukul 11 malam. Suasana di Jakarta pun sepi, terutama di kalangan pedagang kecil, di pasar maupun di jalan seperti tukang sayur dan pedagang daging dan lain sebagainya, yang pulang mudik ke desanya masing-masing karena mereka terdaftar di desanya. Banyak juga pembantu rumah tangga yang mudik karena sebab yang sama, sehingga menimbulkan kerepotan sementara rumah tangga baik warga Indonesia maupun orang asing. Menariknya, metode kampanye yang terjadi pada saat pemilu 1955 sendiri sedikit banyak mirip dengan apa yang terjadi di era reformasi. Hal itu terjadi dan terlihat dari budaya urunan dana kampanye yang ternyata sudah ada sejak pemilu 1955 di era Orde Lama. Menurut sejarawan Indonesia, Anhar, kala itu bahkan rakyat juga ikut menyumbangkan uangnya secara sukarela untuk membantu dana kampanye di partai yang didukungnya. Anhar menyebutkan saat itu pengumpulan di masa kampanye di pemilu 1955 masih menggunakan karung atau kotak uang, belum menggunakan rekening seperti yang terjadi di era reformasi ini. Rakyat yang datang pun memberikan sumbangan secara sukarela juga. Menurut Anhar sendiri, pengumpulan dana kampanye seperti itu merupakan langkah yang positif, karena dalam pemilu secara tidak langsung akan mengajarkan calon pemilih untuk tidak menjual suaranya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Putri dengan NIM 331241944. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan pada masa Orde Baru, khususnya pada penyelenggaraan pemilunya. Jadi pada saat Orde Baru ini Indonesia berada di bawah kepemimpinan dari Presiden Soeharto sebagai presiden kedua di Indonesia ini. Salah satu kebijakan penting yang dilakukan oleh Soeharto adalah menyelenggarakan pemilu untuk membentuk parlemen baru. Jadi pada masa Orde Baru ini terdapat 6 kali penyelenggaraan pemilu yang dimulai pada tahun 1971 dan penyelenggaraan terakhirnya itu pada tahun 1997. Pada penyelenggaraan pemilu di masa Orde Baru ini diikuti oleh 3 partai besar. Yang pertama adalah Golongan Karya, kemudian ada P3 yang diisi oleh Partai Islam NU, kemudian Parmusi, PSII, dan partai lainnya. Sedangkan di partai ketiga ini diisi oleh Partai PDI. Partai PDI ini terdiri dari fusi Partai Katolik, Partai Kristen, kemudian PNI, Murba, dan IPKI. Pemilu yang dilaksanakan pada masa Orde Baru ini dilakukan untuk memperebutkan 360 dari 460 kursi yang terdapat di DPR. Kemana 100 kursi lainnya? 100 kursi ini akan diisi oleh kalangan militer yang dapat duduk di DPR tanpa melalui proses pemilihan sebelumnya.
Hal menarik lainnya dari susunan keanggotaan parlemen pada masa Orde Baru terletak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR itu sendiri pada masa itu terdiri dari 920 kursi, di mana 360 kursi akan diisi oleh anggota DPR, sedangkan 560 lainnya akan diisi oleh utusan daerah atau golongan tertentu yang lagi-lagi dapat menduduki MPR tanpa proses pemilihan umum yang dilakukan sebelumnya. Kemudian apabila kita melihat tabel dari hasil perolehan suara pemilu pada masa Orde Baru ini, kita bisa tahu bahwasanya Golkar dapat mendominasi suara hingga 60 hingga 70% dari jumlah keseluruhan suara yang terdapat pada saat itu. Sedangkan partai lainnya seperti P3 dan PDI hanya berhasil mendapatkan perolehan suara sekitar belasan atau 20% dari jumlah keseluruhan suara. Bahkan PDI pada tahun 1997 hanya memperoleh 3,07% dari jumlah keseluruhan suara yang ada. Apabila kita melihat dari jumlah perolehan suara pemilu yang terjadi pada masa Orde Baru ini, di mana Golkar atau golongan karya berhasil menduduki 60% kursi dari jumlah keseluruhan, kemudian 100 kursi di DPR dan 560 kursi di MPR yang diisi oleh utusan-utusan atau orang-orang terdekat dari Presiden Soeharto yang senantiasa akan terus mendukung Presiden Soeharto untuk memimpin Indonesia. Maka tidak heran bahwasanya Presiden Soeharto ini dapat melenggang di pemerintahan Indonesia selama 32 tahun lamanya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Karinina Bendera Parmeswari dengan nomor induk 331241978. Di sini saya akan melanjutkan poin perilaku aktor sebagai presiden pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru sendiri dipimpin oleh Bapak Presiden Pak Soeharto. Dalam masa kepemimpinannya terdapat beberapa kebijakan dalam negeri, luar negeri, serta ekonomi. Dalam negeri, rencana pembangunan 5 tahun yang disebut dengan Repelita, yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan pangan. Terdapat 6 Repelita. Repelita pertama pada tanggal 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 mengenai pangan dan sandang. Repelita kedua pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979 mengenai pertanian dan industri. Repelita ketiga pada 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984, yaitu menekan tipologi pembangunan dengan asas pemetakan. Repelita keempat pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989, data pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri. Repelita kelima pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994 menekankan swasembada pangan dan meningkatkan reproduksi pertanian. Repelita ke-6 dimulai pada tahun 1994 berfokus pada sektor ekonomi, industri, dan pertanian. Dalam negeri sendiri terdapat beberapa kebijakan. Yang pertama adalah pelaksanaan pemilu MPRS tahun 1966 bahwa pemilu seharusnya dilakukan pada tahun 1969. Tetapi ketika Pak Soeharto menjadi presiden, dirinya tidak segera menyelenggarakan pemilu untuk mencari pemimpin definitif dengan legitimasi dari rakyatnya, yang dimana masyarakat menganggap golongan kaya atau Golkar sebagai mesin politik Pak Soeharto, di mana terbukti bahwa Golkar menyapu bersih kemenangan pada 6 edisi pemilu pada saat Orde Baru, yang dimana menyebabkan dirinya berkuasa selama lebih dari 30 tahun. Yang kedua adalah adanya penyederhanaan partai politik, yaitu terdapat Partai Persatuan Pembangunan yang disebut dengan PPP, yang gabungan dari Nahdlatul Ulama, Permusi, Perti, dan PSII. Yang kedua adalah Partai Demokrasi Indonesia yang merupakan gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, Berkindo. Dan yang ketiga adalah satu golongan karya, yaitu yang disebut dengan Partai Golkar. Yang ketiga adalah adanya difungsi ABRI.
Adanya peran ganda terhadap ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik sebagai kekuatan sosial politik ABRI yang diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. Dalam luar negeri sendiri, ada beberapa kebijakan. Yang pertama, Indonesia kembali menjadi aktif anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Indonesia telah resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. Yang kedua adalah memperkuat kerjasama regional dan internasional yang melakukan beberapa upaya, yaitu turut serta dalam pembentukan ASEAN, ikut berperan aktif dalam KTT non-blok, dan dalam organisasi konferensi Islam OKI. Pada masa Orde Baru sendiri, terdapat beberapa kegagalan yang menyebabkan Pak Soeharto lengser, yaitu yang pertama adalah terjadinya krisis ekonomi pada masa Orde Baru, yang dikarenakan adanya beberapa faktor, dengan adanya pembangunan proyek raksasa atau mega proyek yang menelan banyak dana sehingga menyebabkan anggaran negara mengalami defisit setiap tahunnya. Lalu, pembangunan ekonomi pada masa Orde bersumber dari hutang Indonesia ke luar negeri. Yang kedua adalah adanya dominasi kekuasaan serta pemerintahan yang otoriter pada masa Orde. Pada kepemimpinan Pak Soeharto sendiri, memimpin pemerintah Indonesia menjadi seorang presiden dengan julukan presiden seumur hidup, yang dikarenakan menjabat menjadi seorang presiden dengan waktu yang cukup lama. Serta pada masa kepemimpinannya dianggap rezim diktator, yang dimana siapapun yang tidak boleh menentang atau mengkritik kekuasaannya. Apabila melanggar, akan mendapatkan sanksi dari negara sehingga masyarakat tidak bisa menyampaikan inspirasi karena dibatasi serta terhambat. Serta lembaga-lembaga demokrasi yang ada seperti DPR telah mengalami disfungsi dan perubahan fungsinya, yaitu lembaga yang cenderung legitimasi kepentingan penguasa. Sehingga adanya hal seperti itu, banyaknya masyarakat dan tokoh masyarakat yang harus meringkuk di penjara atau mengalami kematian karena mengkritik kebijakan pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelum saya melanjutkan presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dianita Noros VK dengan NIM 331241908. Saya akan melanjutkan presentasi dengan bagian saya yang berupa perilaku pemilih. Di Indonesia, pola pemilu semasa rezim Orde Baru umumnya mayoritas dimenangkan Partai Golkar karena berlaku faktor pengarahan atau mobilisasi oleh pihak berkuasa di rezim Soeharto. Banyak di antara pemilih menerima tekanan amat kuat dari pemerintah untuk memilih Partai Golkar. Para pemilih dipaksa oleh tokoh-tokoh yang tertentu memilih Partai Golkar sehingga partai tersebut menang mayoritas di setiap pemilu yang berlangsung sejak tahun 1971 sampai dengan 1997. Para pemilih pemilu banyak mendapat tekanan rezim berkuasa dalam bentuk ancaman. Seseorang yang diduga tidak memilih Partai Golkar pada masa itu, maka ia akan menghadapi masalah untuk mendapatkan tanda pengenal atau tanda pengenalan. Bagi kaki tangan pemerintah yang memasuki partai oposisi, mereka akan diberi teguran dan umumnya mereka sukar untuk mendapat kedudukan pada jajaran pimpinan di suatu jabatan pemerintah. Oleh karena itu, para kaki tangan pemerintah atau orang-orang yang ingin hidup tentram, aman dalam menjalankan pekerjaan, mereka terpaksa memilih partai pemerintah tersebut. Yang ketiga, pada beberapa kawasan tertentu yang banyak penganut agama Islam, para pemilih ada yang tidak menghiraukan tekanan dari rezim berkuasa. Mereka tetap memilih Partai Islam P3 atau biasa disebut Partai Persatuan Pembangunan seperti di daerah Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Kajian yang pernah dibuat oleh Takwa pada tahun 1996, pemilu tahun 1971, 1977, dan pemilu pada tahun 1982
di Lekong, Sulawesi Selatan, mayoritas memilih P3 karena pemilih menuruti atau mendengarkan dari para elit-elit politik dan ulama Islam tempatan. Pada pemilu 1987, 1992 dan 1997, pemilih tempatan tersebut kebanyakan pindah untuk memilih Partai Golkar karena mendapat tekanan yang amat kuat dari pihak pemerintah. Para elit dan tokoh agama dipaksa untuk pindah memilih Partai Golkar dan pemilih lain turut pula menyertai merubah pikiran mereka dan merubah pilihannya sehingga Partai P3 kalah di daerah tersebut. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan kepada teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan presentasinya. Perkenalkan, nama saya Abdul Manan, NIM 3312419064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku pemilih politik pada masa reformasi. Dan saya meninjaunya berdasarkan beberapa pemilu yang telah dilakukan selama masa reformasi. Di dalam reformasi ada 5 pemilu yang sudah dilakukan, yaitu pemilu tahun 1999, pemilu tahun 2004, pemilu tahun 2009, pemilu tahun 2014, dan pemilu tahun 2019. Nah, di sini saya membaginya menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama yaitu the end of ideology yang saya plot ke dalam pemilu pada tahun 1999 dan pemilu pada tahun 2004. Kemudian yang kedua yaitu bangkitnya pemilih rasional yang terjadi pada pemilu tahun 2009 dan pemilu tahun 2014, dan yang fase ketiga yang disebut dengan polarisasi masyarakat yang paling kentara pada pemilu tahun 2019. Di sini saya hanya akan menjelaskan bagian yang the end of ideology dan kebangkitan pemilih rasional, dan nantinya setengah dari pembahasan yang lain akan dijelaskan oleh rekan saya Faiz. Oke, sebelum memasuki pembahasan, mari kita mengulas sedikit mengenai jenis-jenis pemilih, perilaku pemilih yang bisa kita gunakan sebagai alat analisis kita. Ada 4 jenis perilaku pemilih yang kita kenal dan sudah kita pelajari minggu-minggu kemarin. Pertama yaitu pemilih kritis yang melihat calon legislatif atau eksekutif itu bukan hanya berdasarkan satu faktor. Misalnya bukan hanya program, bukan hanya nilai, tapi melihat keduanya, antara program dan nilai. Mereka juga menilai keduanya, memilih berdasarkan nilai yang dianut juga bagaimana program yang ditawarkan. Kemudian yang kedua yaitu pemilih rasional yang menekankan pada programnya, tidak peduli nilai apa yang dianut, misalnya ideologi apa yang dianut, tetapi kalau programnya yang ditawarkan itu memang bagus, maka dia akan memilih berdasarkan program yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga yaitu pemilih tradisional yang orientasinya masih hanya berdasarkan pada nilai yang dianut. Artinya ketika suatu calon legislatif atau eksekutif atau yang menduduki pada gelanggang pemilihan umum itu memiliki kesamaan nilai, misal ideologi atau agama, identitas, itu cenderung akan memilih yang sesuai dengan apa yang dianutnya. Misal ketika ideologinya kiri, maka cenderung calon atau partai yang diusung atau yang nantinya dipilih itu juga yang beraliran kiri misalnya. Kemudian yang ketiga yaitu pemilih yang keempat yaitu pemilih skeptis atau pemilih yang bisa cenderung pemilih yang nantinya berorientasi pada golput, artinya tidak melihat nilai maupun program. Mereka percaya bahwa siapapun yang memilih dan siapapun nanti yang jadi tidak akan berpengaruh di dalam hidupnya. Kemudian dalam menentukan perilaku pemilih ada beberapa analisis yang bisa kita gunakan melalui beberapa pendekatan, yaitu
pendekatan psikologis yang terletak pada diri seperti tadi pendekatan melalui nilai. Kemudian ada pendekatan sosiologis yang berdasarkan unsur sosial yang dibangun di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan rasional atau ekonomi yang berdasarkan atau melihat kecenderungan perilaku memilih berdasarkan untung rugi. Gitu. Oke, kita masuk ke fase yang pertama yaitu the end of ideology. Yang terjadi pada pemilu tahun 1999 dan berlanjut ke pemilu 2004. Fase ini ditandai dengan partai politik yang cenderung berorientasi pada politik-politik yang pragmatik. Artinya partai kehilangan ideologinya. Mereka cenderung berorientasi merebut kursi-kursi di dalam parlemen, kemudian jabatan-jabatan yang sifatnya eksekutif, karena ini adalah sebuah proses reformasi, artinya sebuah negara yang dari masa otoriter menuju ke masa demokrasi. Nah, di awal-awal menuju proses demokrasi atau yang biasa kita sebut sebagai proses demokratisasi, pasti ada beberapa gejolak yang nantinya timbul. Salah satunya yaitu ketika suatu partai melaksanakan demokrasi secara prosedural, maka di dalamnya akan muncul yang namanya politik uang, karena ongkos pemilih itu tidak murah, sehingga sebagai gantinya politik uang ini muncul, dan nantinya juga akan menimbulkan yang namanya praktek-praktek korupsi ketika sudah menduduki jabatan, baik itu yang sifatnya eksekutif maupun legislatif. Pada pemilu 99 juga masyarakat masih memilih berdasarkan model sosiologis, lebih ke politik identitas, agama, suku, aliran. Nah, beberapa hal itu merupakan variabel dominan dalam menentukan pilihan seseorang terhadap partai atau kandidat calon yang maju di dalam kontestasi pemilu. Jadi mereka tidak lagi melihat ke dalam ideologi-ideologi yang ada di dalam partai, tapi cenderung pada unsur sosiologis pembentuk antara si pemilih dengan partai atau kandidat. Kemudian menurut penelitian yang dilakukan oleh Mujani dan Lide pada tahun 2010, figuritas dan rasa kedekatan dengan partai ini merupakan faktor-faktor yang menentukan perilaku pemilih pada pemilu tahun 1999 dan pada tahun 2004. Dan diperkuat lagi oleh penelitian Daniel Dakide pada tahun 1999. Hal ini, perilaku pemilih juga disebabkan oleh tipologi partai yang menjadi dua sumbu. Yang pertama sumbu vertikal atau yang berorientasi kebangsaan. Artinya lebih ke partai-partai yang berorientasi nasionalis, gitu. Jadi kita mengetahuinya PDIP, kemudian Demokrat. Dan sumbu horizontal yang terbagi atas kutub-kutub sosialisme versus pembangunanisme. Ini lebih ke berorientasi pada sosialis dan lebih cenderung mengutamakan nilainya. Seperti kita tahu, partai-partai yang bermayoritaskan Islam kayak PKB, P3 dan PKS. Oke, selanjutnya adalah kebangkitan pemilih rasional. Ini terjadi pada pemilu tahun 2009, di mana menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Nasional, dalam kurun waktu pada tahun 2008, artinya sebelum dilaksanakan pemilihan umum pada tahun 2009, menunjukkan bahwa publik akan memilih parpol dalam pemilu 2009 lebih karena faktor program kerja yang ditawarkan parpol. Kemudian sekitar 8% publik mengaku lebih tertarik menyoroti rekam jejak, track record atau kinerja parpol di masa lalu. Artinya kita bisa melihat bagaimana pergeseran antara pemilih yang tadinya cenderung masih tradisional beralih ke pemilih yang rasional. Bisa dilihat dari mereka memilih berdasarkan program kerja yang ditawarkan oleh parpol. Kita tahu bahwa pada tahun 2009 ini masih yang nantinya SBY itu menjabat ke periode kedua gitu. Mereka cenderung melihat rekam jejak
partai politik di masa lalu gitu. Kemudian jika melihat fenomena yang terjadi dapat dilihat antara pergeseran tren pemilih kita dan tren masyarakat pemilih tradisional menuju masyarakat rasional. Hal ini menunjukkan bahwa faktor program kerja yang ditawarkan parpol dari capres akan dominan mempengaruhi perilaku pemilih dalam pemilu 2009. Baik program kerja yang ditawarkan baik secara personal maupun secara rekam jejak parpolnya. Gitu. Dan nantinya kita juga akan mengetahui lebih lanjut di dalam pemilu 2014. Dimana kita tahu karena partai politik cenderung pada bergerak ke arah politik yang pragmatik, maka pemilih memperlihatkan perilaku pemilih lebih pada seberapa menguntungkan buat dirinya. Artinya program kerja yang ditawarkan itu seberapa menguntungkan buat dirinya atau justru memang tidak menguntungkan sama sekali. Dan berdasarkan pendekatan yang telah kita bahas di awal nanti, itu merupakan termasuk ke dalam kategori pemilih rasional. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Faiz. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Nuruddin, NIM 33124190066. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perilaku politik pemilih masyarakat Indonesia pada periode 2014 dan juga pada periode 2019. Yang pertama yaitu perilaku politik pemilih masyarakat Indonesia pada periode 2014. Berdasarkan hasil survei dari 790 responden yang tersebar di 79 desa atau kelurahan di 30 provinsi Indonesia, maka dapat kita ketahui indikator-indikator bagi pemilih dalam menentukan pilihannya. Di antaranya yaitu ada persamaan agama, kemudian juga ada tingkat pendidikan dan juga ada faktor lainnya. Yang pertama, faktor persamaan agama. Persamaan agama dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku politik pemilih Indonesia karena masih melekatnya politik aliran yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia yang menjadikan agama ini menjadi suatu faktor dalam menentukan pilihannya bagi masyarakat Indonesia. Kemudian juga calon yang memiliki pemahaman agama yang lebih dapat menjadi sebuah nilai lebih bagi dirinya untuk maju di dalam kontestasi politik. Sebagaimana hasil survei yang menunjukkan bahwa responden yang cukup taat dalam beribadah sebanyak 41,6% mengakui bahwa kesamaan agama yang menjadi faktor penilaian dalam memilih. Kemudian responden yang mengaku kurang atau tidak taat beribadah sebanyak 31% juga mempertimbangkan kesamaan agama. Secara keseluruhan, tanpa melihat ketaatan responden dalam beribadah, terdapat 39% responden yang mempertimbangkan kesamaan agama yang dianut dirinya dan caleg. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan agama menjadi suatu faktor, suatu tolak ukur yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Kemudian, faktor yang kedua yaitu tingkat pendidikan. Perilaku pemilih atau responden yang berpendidikan tinggi cenderung rasional dalam menggunakan suaranya. Tingkat pendidikan suatu pemilih sangat mempengaruhi dirinya dalam menentukan calon yang akan dipilihnya. Artinya, seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi, dalam hal ini jenjang perkuliahan, maka ia dapat menentukan pilihan ini secara rasional, di mana ia akan melihat tentang rekam jejak calon legislatif yang maju ataupun partai politiknya, serta bagaimana kiprahnya dalam berkiprah di dalam masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, faktor lainnya yaitu pengaruh keluarga dan kerabat. Tidak bisa dipungkiri bahwa keluarga dan kerabat dapat menjadi faktor penentu, terutama bagi pemilih pemula. Karena pemilih pemula cenderung bersifat apatis, artinya ia juga terkadang memilih seorang calon karena ia tidak mengetahui informasi yang lebih. Artinya dia memilih dengan berdasarkan ikut-ikutan dengan keluarga ataupun kerabatnya. Kemudian juga yang kedua, pemimpin partai. Pemimpin partai secara tidak langsung memberikan pengaruh yang positif bagi
anggota yang berada di bawahnya. Artinya jika pemimpin partai dipandang sebagai suatu pribadi yang sangat mumpuni untuk masuk ke dalam jenjang politik, itu akan mempengaruhi penilaian masyarakat mengenai anggota-anggota yang berada di partai politik yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu ada jejak kiprah partai, terutama yang bebas dari korupsi. Ya, partai yang bebas korupsi tentunya tidak akan menjadi suatu pilihan bagi masyarakat, karena masyarakat tentunya akan memilih suatu calon yang diusung oleh partai yang benar-benar berada di tengah masyarakat kita. Jika kita lihat hasilnya berdasarkan persentase nilai ataupun hasil dari sebuah survei tersebut, maka dapat kita lihat perilaku pemilih atau responden yang berpendidikan tinggi cenderung rasional dalam menggunakan suaranya. Kemudian responden yang menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi tercatat sebanyak 10,76% dan sekitar 89,24% hanya menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah menengah atas. Kedua responden tersebut memilih caleg berdasarkan latar belakangnya, pendidikan dan pengalaman, serta kesamaan agama, kekerabatan, dan sebagainya, di mana sebanyak 57,65% responden menjadikan latar belakang caleg sebagai bahan pertimbangan, kemudian sebanyak 49,41% responden menjadikan kesamaan agama sebagai bahan pertimbangan, sebanyak 38,82% responden memilih berdasarkan partai pengusungnya, dan sebanyak 36,47 responden memilih berdasarkan faktor keluarga dan kekerabatan. Nah, jika dilihat dari subjek pemilih, maka responden yang berusia lanjut dan hidup di pedesaan biasanya mereka akan memilih suatu caleg yang benar-benar menjamin kebutuhan mereka. Artinya orientasi politiknya itu orientasi ataupun program kerja itu benar-benar ditujukan bagi masyarakat. Kemudian dapat disimpulkan bahwasannya secara garis besar perilaku politik pemilih pada periode 2014 berdasarkan faktor-faktor pemilih dalam menentukan pilihannya, diantaranya persamaan agama, tingkat pendidikan, pengaruh keluarga dan kerabat, pemimpin partai, rekam jejak kiprah partai, terutama yang bebas dari korupsi dan sebagainya. Kemudian persamaan agama menjadi faktor yang sangat menentukan selain pendidikan, kemudian latar belakang, serta pemilih pemula yang cenderung memilih suatu calon yang berdasarkan ikut-ikutan, artinya berdasarkan keinginan untuk sama dengan keluarga ataupun kerabatnya. Kemudian perilaku politik pemilih pada periode 2019. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perilaku politik pemilih pada periode 2019, di mana dapat kita ketahui dari faktor penentunya, yaitu ada debat capres, tokoh kandidat, dan juga media sosial. Yang pertama, debat capres. Debat capres merupakan sebuah ajang pertarungan argumen dan program kerja antara dua kubu, yaitu ada kubu Jokowi dan juga kubu Prabowo, di mana di dalam debat capres ini menjadi sebuah referensi ataupun menjadi sebuah indikator masyarakat dalam menentukan pilihannya. Nah, dalam debat capres ini masyarakat menjadikan lebih mudah dalam menentukan pilihannya karena mereka akan memilih suatu calon yang benar-benar program kerjanya berpihak kepada mereka. Kemudian yang kedua yaitu ada tokoh kandidat. Tokoh kandidat menjadi suatu landasan bagi pemilih dalam menentukan pilihannya, di mana tokoh kandidat yang benar-benar memiliki rekam jejak perpolitikan yang baik dan juga berasal dari partai pengusung yang benar-benar bebas dari kasus-kasus yang ada, maka masyarakat cenderung akan memilihnya. Nah, kemudian juga anggota dari suatu partai pengusung yaitu akan menjadi landasan bagi ia dalam memilihnya. Artinya jika pemimpin partainya ini benar-benar memiliki kualitas yang mumpuni, tentunya pemilih juga pastinya akan memilih anggota dari partai yang sama. Kemudian yang ketiga ada media sosial. Media sosial merupakan sebuah indikator yang sangat-sangat menentukan menurut kami, karena media sosial akan menampilkan berbagai kelebihan ataupun kekurangan
ataupun rekam jejak dari kedua calon, di mana di dalam media sosial ini dapat kita ketahui segi positif dan negatifnya dari suatu calon. Nah, kemudian faktor yang kini tidak menjadi penentu perilaku politik masyarakat yaitu yang pertama politik uang. Ya, dapat digarisbawahi politik uang di sini artinya masyarakat bukan sepenuhnya meninggalkan, artinya sudah bebas dari politik uang, akan tapi sedikit berkurang. Kemudian yang kedua ada kesamaan daerah. Nah, di dalam politik nasional ini masyarakat sudah tidak mementingkan kesamaan daerah. Berbeda halnya dengan politik lokal yang masih kebanyakan akan memilih suatu calon yang lahir dari rahim daerahnya sendiri. Kemudian yang ketiga ada pengaruh lingkungan keluarga, di mana pengaruh lingkungan keluarga kini sudah tidak menjadi faktor penentu karena masyarakat akan semakin melek akan politik. Dibuktikan dengan berbagai macam media informasi yang dapat diterima oleh masyarakat, baik pemilih pemula maupun pemilih usia lanjut. Nah, berdasarkan hasil survei perilaku politik pemilih secara nasional di 33 provinsi, maka didapatkan data di mana sebanyak 79% pemilih menyampaikan berminat untuk ikut berpartisipasi pada pemilu legislatif 2014. Sisanya 21% memilih untuk golput. Kemudian masyarakat cenderung antusias dalam pemilihan figur, yaitu sebanyak 69%. Partai politik hanya mendapat 12% suara saja. Kemudian sebanyak 68,4% pemilih memilih caleg dengan latar belakang atau figur baru dan relatif lebih muda. Sebanyak 64,8% pemilih memilih sosok figur yang positifis atau aktivis partai politik. Kemudian sebanyak 61,8% memilih figur purnawirawan. Dan sebanyak 61,9% memilih figur pejabat birokrat. Dan kemudian sebanyak 18,7% memilih figur artis atau selebritis. Nah, berdasarkan hasil data tersebut dapat kita ketahui bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat pada periode 2019 benar-benar dapat dikatakan sudah sangat baik. Artinya masyarakat sudah semakin melek akan politik. Kemudian juga pemilih cenderung menyukai calon-calon yang ataupun sosok figur yang masih muda seperti Sandiaga Uno yang menjadi wakil dari Prabowo saat mencalonkan diri. Nah, ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia benar-benar merindukan sebuah sosok yang benar-benar masih muda. Artinya ia tidak terlibat dalam berbagai politik yang kotor. Berdasarkan data-data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada periode pemilu tahun 2019 dapat diketahui bahwa perilaku politik masyarakat dapat dikategorikan dinamis disebabkan perhatian masyarakat yang semakin besar terhadap politik, ditambah lagi sosok figur yang bertarung dalam kontestasi politik yang sangat sengit. Lebih dari itu, faktor sosiologis juga turut mempengaruhi, yaitu kesamaan agama, janji akan bantuan materi, pengaruh keluarga bagi pemilih pemula, dan sebagainya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.